Makna spiritual mencium Hajar Aswad. Bukti ketaatan. Di sudut Ka'bah terpasang batu hitam atau Hajar Aswad bagaikan topeng. Setiap orang berusaha untuk memasukkan kepala ke dalamnya sambil menciumnya. Dalam salah satu riwayat, batu itu awalnya pualam putih atau Hajar Abyad dari surga, kemudian berevolusi menjadi hitam karena tuanya. Ada juga yang menafsirkan karena pengaruh dosa anak manusia. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Hajar Aswad dulu berwarna putih, tapi karena sering dijamah tangan manusia yang penuh dosa, ia berubah menjadi hitam. Karena berubah menjadi hitam, disebutlah makhluk itu sebagai Hajar Aswad. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nazala al-hajarul azwadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khotoya bana Adam, rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad adalah batu dari surga yang awalnya lebih putih dari salju. Dosa manusialah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, warna hitam Hajar Aswad memberikan petunjuk bahwa jika warna batu saja dapat berubah menjadi hitam legam karena disentuh manusia yang kerap berbuat salah dan dosa, bagaimana dengan hati manusia? Tentu hati akan lebih mudah berubah menjadi hitam jika pemiliknya sering berbuat dosa dan kesalahan. Mencium Hajar Aswad mengajarkan manusia agar senantiasa mengingat bahwa daya rusak dosa dan maksiat sangatlah besar. Rasulullah pernah memerintahkan agar mencium Hajar Aswad kalau dimungkinkan. Umar bin Khattab pernah menatap batu itu dengan mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an bersandar di rukun Hajar Aswad lalu berkata, "Sungguh aku mengetahui engkau hanyalah batu. Sekiranya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menciummu dan mengusapmu, niscaya aku tidak akan mengusapmu dan menciummu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Umar menghampiri Hajar Aswad kemudian menciumnya seraya mengatakan, An Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu jaa ilal Hajaril Aswad faqabbalahu wa qala inni la a'lama annaka hajar la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk, rawahul Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar radhiyallahu an datang mendekati Hajar Aswad lalu berkata, "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu. Kamu tidak memberi mudarat maupun manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Mencium Hajar Aswad sunat bagi laki-laki dan mubah bagi perempuan. Karenanya perempuan tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad kecuali dalam keadaan sepi. Mencium Hajar Aswad adalah amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai yang menonjol dalam mencium Hajar Aswad adalah kepatuhan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan dalam bersikap terhadap Hajar Aswad dengan sangat bijaksana. Jika memungkinkan, orang yang melakukan tawaf dianjurkan mencium Hajar Aswad. Jika tidak mungkin, dia cukup menyentuhnya dengan tangan, kemudian mencium tangannya yang telah menyentuh Hajar Aswad itu. Jika tidak mungkin juga, dia cukup berisyarat dari jauh dengan tangan atau tongkat yang dibawanya, kemudian menciumnya.
Dengan demikian, mencium Hajar Aswad mencerminkan sikap kepatuhan seorang muslim mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mencium Hajar Aswad, manusia diharapkan mengingat kembali janji yang pernah ia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar tentang status kehambaan manusia di hadapan Tuhannya. Ikrar yang menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang patut disembah dan ditaati. Mencium Hajar Aswad juga memberikan pelajaran tentang sikap tawadhu atau ketundukan menjalankan perintah Tuhan. Manusia adalah makhluk mulia dan dimuliakan oleh Allah, sementara batu adalah makhluk mati yang tak berakal. Kepada manusia kerap membuatnya lalai dan lupa akan hakikat statusnya sebagai hamba. Untuk mengingatkannya, manusia diperintahkan mencium makhluk dengan derajat yang lebih rendah dibanding dirinya, agar ia tak sombong dan jumawa di depan makhluk-makhluknya, apalagi di hadapan Sang Pencipta. Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hajar Aswad adalah yaminullah fil ard, tangan kanan Allah di muka bumi. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al hajaru yaminullah taala fil ard faman safahahu wa qabbalahu fakannama safaha Allah wa qabbala yaminah. Rawahul Azraqi. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Barang siapa menyalami dan menciumnya, seakan-akan ia menyalami dan mencium tangan kanan Allah. Hadis riwayat Al-Azraqi. Karena itu, saat mencium Hajar Aswad, manusia diminta untuk betul-betul berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya, ia sedang berhadapan dengan Tuhan penguasa semesta alam. Tunduknya hati dan pikiran akan mengantarkan seseorang mendapatkan siraman rahmat dan pencerahan darinya.